Lama banget deh, Kak. Bisa lagi selain macet. Gila gue dari tadi sambil nunggu macet, nungguin apa? Nungguin ke tempat lu, gue lihat-lihat di IG gitu si Fior, Sam. ternyata nikah bulan madunya di Telaga Sawangan masa. Yang lu ceritain berani banget. Kira-kira lu kalau nikah berani gak tuh bulan madu? Tapi emang benar itu tempat buat buat wangsit, pesugihan gitu-gitu. Hmm, aku ceritain dari awal kali ya. Panjang nih, cari yang macet deh tuh. Macet nggak? Nah, jadi konon kalau dari legendanya nih, Telaga Sarangan itu tuh dulunya yang pertama tuh ada Kiai Pasir. Jadi dia pria yang merupakan pujangga gitu di Kerajaan Pengging. Hmm. Nah, waktu itu kan Kerajaan Pengging sama Mataram sempet clash gitu kan ya. Akhirnya Kiai Pasir ini ngajak istrinya lah, si Nyai Pasir, untuk kita keluar aja dari sini gitu. Biar nggak kena huru hara gitu. Nah, mereka memutuskan buat ke daerah Jawa Wetan atau sekarang Jawa Timur. Hmm. Dari situ mereka jalan-jalan-jalan dari Kerajaan Pengging kan, sampai pas tepian Bengawan Solo, mereka ketemu sama anak laki-laki usia 10 tahunan gitu lah. Hmm. Akhirnya diangkat anak, dinamain Joko Lilung. Joko sih. Karena mereka nggak punya anak kan. Hmm. Terus habis itu, dari si anak kecil ini, Hmm. mereka kan akhirnya kayak mutusin buat udahlah bikin pondok aja gitu. Hmm. Nah, mereka memutuskan tempatnya itu di lereng Gunung Lawu, di timurnya Gunung Lawu. Bangun pondok lah di sana, mereka hidup sejahtera sebagai pasangan petani, sebagai mestinya lah, kayak udah tenang. Si Joko Lilungnya ini dia tuh suka berkelana, bahkan dia suka semedi gitu lah dari usia dini. Jadi jarang di rumah si Joko Lilungnya. Hmm. Habis itu, Kayak anak-anak zaman sekarang. iya sih, cuman caranya beda, kalau sekarang kan gadget ya. Iya, iya. Terus habis itu si apa Kiai Pasir ini nemuin sepasang telur, tapi Hmm. telurnya besar. Hmm. Pas di ladang mereka pas lagi bertani, mereka nemuin telur itu. Telurnya besar. Ada dua. Nah, telur yang pertama sama Nyai Pasir dimasak Hmm. buat mereka berdua makan. Hmm. Yang satu lagi disimpan waktu anaknya pulang nanti biar ada lauk kali ya. Hmm. Buat anaknya. Nah, terus si telur satu ini dimasak, dimakan sama mereka berdua. Tiba-tiba ada perubahan yang signifikan nih di tubuh dari Kiai Pasir duluan. Abis selesai makan telur itu. Jadi Kiai Pasir ngerasa kayak badannya panas gitu dari atas sampai bawah. Nafsu makannya berlebih, benar-benar yang rakus gitu, sampai mulai dari matanya yang memerah, badannya yang bersisik, kayak jadi bisa dibilang siluman kali ya, jelmaan dari manusia ke wujudnya tuh ular naga. Dan Nyai Pasir yang waktu itu ngelihat perubahan signifikan pada suaminya, ketakutan dong. Terus akhirnya dia nyoba lah lari, dia nyoba menjauh gitu Kak, karena takut juga, karena selain rakus juga amarahnya meledak-ledak gitu si Nyai Pasirnya. Nyai Pasir menjauh, ternyata dia mengalami hal yang sama sama suaminya. Jadi ada perubahan signifikan di tubuhnya, mereka berdua jadi ular naga gitu. Berdua. Iya kan, mereka makan bareng. Oh iya kan, satunya buat anaknya. Iya, satunya buat anaknya. Terus abis itu, abis jadi ular naga, mereka ngesot-ngesot gitu, kayak apa ya, menggeliat di tanah gitu, sampai nyiptain cekungan. Cekungan itu ngeluarin air, jadilah Telaga Sarangan. Wah, gitu. Nah, dari setelah mereka ngeliat tanah dan nyiptain Telaga Sarangan tadi, mereka mokso. Mokso itu kalau dalam bahasa Indonesia ya, itu hilang tanpa jejak gitu. Menghadap Tuhan, hilang tanpa jejak gitu. Jadi nggak ada jasadnya, nggak ada Pokoknya hilangannya ada sepir gitu ya. Iya, gitu. Nah, dari situ waktu Joko Lilung kembali ke desanya, ke pondoknya, sorry, dia kaget dong, karena kok bapak ibunya udah nggak ada dan desanya jadi air gitu. Dia bertapa lagi Kak. Dia bertapa lagi untuk cari wangsit. Si anaknya itu. Ya, Joko Lilung itu. Dia cari wangsit, habis itu dia dapatlah 3 wangsit nih. Wangsit yang pertama, bapaknya bilang kalau misalnya telaga bekasnya tadi itu dikasih nama Telaga Pasir. Wangsit yang kedua, jadi si bapaknya ini Kiai Pasir itu pengen anaknya ngadain semacam ritual gitu, karena kan
mereka juga nggak tahu apa yang terjadi di tubuhnya kan sebenarnya. Kayak tiba-tiba habis makan telur dan berubah sedemikian rupa, akhirnya mereka bilang kayak biar kalian bisa nemuin aku tiap tahunnya, adainlah ritual gitu, namanya larung tumpeng apalah, itu setiap Diminta setiap ruahan. tahun. Iya, jadi ruahan tuh bulan ruah tuh sebelum puasa gitu. Jadi sampai sekarang itu masih ada sih adatnya tuh. Jadi wangsit yang kedua itu bapaknya minta, si Kiai Kasem minta ke anaknya kalau diadakanlah ritual itu. Wangsit yang ketiga disuruh nyari telur yang sisa satu tadi. Yang buat anaknya. Iya, kayak coba kamu cari, karena terakhir itu ada di pondok, disimpan sama ibunya kan buat dia pulang. Bapaknya penasaran telur itu jadi apa gitu. Setelah Joko Lilung nyari dan ternyata telur itu ketemu Kak. Cuman ketemunya udah setengah menetas gitu, dan pas dia menetas keluarlah ular naga lagi. Tapi yang ada ular naga itu tuh nggak yang marah gitu loh, karena kan yang satunya dimakan ya sama orang tuanya, tapi dia malah berteman baik sama si Joko Lilung. Sama anaknya. Cuman itu nggak berlangsung lama, Karena kurang tahu sih karena apanya ya, tapi si ular naga ini memutuskan buat pergi juga, tapi nggak mokso ya. Si ular naga ini pergi ke wilayah lain dan dia menciptakan telaga baru, namanya Telaga Ngebel di Ponorogo. jadi dia memutuskan untuk nggak deket lagi sama si Joko, dia pergi, mungkin alasannya banyak ya, mungkin tahu juga telur kembarannya dia dimakan bapaknya, jadi dia marah, jadi dia pergi, terus dia bikin telaga lagi gitu. Bisa jadi. Nah dari situ akhirnya terciptalah mitos-mitos itu tadi di kalangan masyarakat. Itu aku dapat dari beberapa sumber ya, tapi kalau dari, karena aku asli orang Sarangan nih kebetulan, dan beberapa dulu aku sempat tanya ke mbah-mbah yang ada di sana gitu, nggak jauh beda sih sebenarnya untuk legendanya tuh. Masih apa ya, kalau mereka berdua makan telur dan lain sebagainya. Maksudnya dia makan telur, masih nggak jauh beda tuh apa di Telaga yang baru? Enggak, mitos yang beredar di masyarakat pun nggak jauh beda. Sama, mirip-mirip Mirip-mirip kan ya, intinya masih sama gitu. kalau urban legend kan belum tentu bener-bener 100% kan, karena diceritain sama orang-orang tua kita kan. Terus orang-orang yang bisa dibilang berumur lah, kadang kan ceritanya ya namanya juga kadang bumbunya tambahin dikurangin gitu, tapi sampai detik ini semua ceritanya mirip-mirip lah tentang dua telur itu ya, intinya sama. dia sama, tapi benar-benar ada persugihan sih tah, atau wangsit yang gua denger gitu. Karena tempat itu dianggap lumayan sakral sebenarnya, ada beberapa spot gitu loh, namanya punden. Buat apa sih? Memperkaya diri atau jodoh? Kan wangsit banyak ya, ada yang buat jodoh, ada yang buat ya banyak hal lah. Beberapa dari orang yang datang sih rata-rata emang nyari peruntungan ya. Cuman untuk spesifikasi mereka pengen kaya atau pengen jodoh tuh aku kurang tahu juga. Cuman emang di spot-spot tertentu tuh kayak di tengah pulau, di Telaga tuh kan ada makamnya kan. Di tengah pulau. Iya, di tengah pulau di Telaga itu ada makamnya gitu. Tapi sampai sekarang juga nggak tahu itu makam siapa. Pokoknya ada lah tiba-tiba ya. Iya, makam itu tuh dikeramatin Kak. Jadi di malam-malam tertentu juga ada sesajen yang ditaruh di situ. Terus di timur Telaga sekalipun itu ada punden juga di depan hotel. Punden tuh apa ya? Punden tuh kalau di Sarangan tuh kayak ada satu pohon yang diselamatkan. Pohonnya itu pohon lilung, pohon wilung. Jadi itu pohonnya nggak boleh ditebang. Banyak kalau nggak di tempat banyak banget yang nggak boleh. Diduga itu pohon jelmaan dari si Joko Lilung tadi. Anaknya itu. Iya. Karena namanya. Tapi pertanyaan gue ya, kan di Sawangan itu ya, kalau nggak salah tuh sama kayak di Bali kan, apa namanya, tanah lot ya, yang kalau misalnya pasangan datang ke sana tuh dilarang, karena biasanya kalau abis datang bareng berdua gitu, biasanya mereka tuh jadi putus. Bener gak sih? Mitosnya sih kayak gitu ya. Vincent sama si Vior bulan madu di situ ya? Makanya gue bilang, ih keren juga nih orang habis nikah bulan madu di situ kalau nggak salah. Makanya gue kayaknya lo habis cerita tentang Sawangan ini deh, pas banget kan lagi happening banget tuh si Vior nikahan. Nah itu tuh rumornya bukan yang pasangan resmi ya, katanya sih Oh, kayak pasangannya baru pasangan dong, baru pacaran. Iya. Kan emang rumornya
katanya kalau kita pacaran sama orang tuh datang ke sana bisa putus, tapi kan nggak tahu tuh kalau udah nikah ya. Eh, ada apa lagi sih mitos lagi apa sebanyak kayak lu kok apal banget lu warga lokal situ ya? Emang iya, aku asli Sarangan. Oh pantes, makanya gua kemarin lu denger cerita itu udah duluan banget dan sampai selengkap itu. Gue pikir lu cuman kayak ngobrol gitu doang. Nah, banyak banget Kak mitos tuh sebenarnya. Apa tuh? Kayak sekarang kan sebenarnya udah dilarang mancing ya di Telaga Sarangan, tapi Oh, dulu tuh masih banyak banget orang yang mancing. terus apa yang sering terjadi pas lu masih tinggal situ dong? Masih apa tuh yang terjadi di sana? Jadi karena orang yang jadi sering mancing, bahkan dulu ada yang kayak turnamennya gitu kan, lomba mancing gitu. Dan siapapun yang nemuin ikan mas Oh, gitu, tahu gue tuh. dibilang bisa dapat keberuntungan gitu, tapi nggak boleh dimakan. Tahu, itu ikan mas itu kalau nggak salah ada dapat mancing tuh ikan mas. Terus pokoknya berbentuk kuning gitu lah, orange gitu. Terus mungkin orang itu kan mau dimasak ya, mau dimakan kan ya. Dipotong lah ikannya itu. Gak ada darahnya loh. Itu bukannya itu siapa ya saudara gua kayak cerita deh. Dia lagi emang hobinya mancing kan, terus dapat ikan, terus dia biasanya ikan apa namanya dipotong gitu, iseng-iseng lah. Mungkin kan nggak dipiara kan. Kadang orang mancing kan bukan ikannya dapat terus dipiara, biasanya buat dimakan, buat apa. Pokoknya cuma hobi aja gitu. Itu nggak ada darahnya. Terus kata keluarga gua balikin balikin lagi ke yang dia Asalnya dapat. ya. Iya, itu takut banget kan kalau kita kan kalau kenapa-napa pasti ada darahnya nggak sih? Iya. Mau ikan kek, mau binatang kayak kambing gitu, pasti lah ada darah. Kalau nggak ada darahnya gimana ya hidup itu? Ya nggak sih? Iya bener. Nah itu kalau dapat ikan mas itu tandanya beruntungan. Iya, tapi nggak boleh dimakan. Iya Jadi lah. harus dilepas lagi. Itu kan kayak anak-anaknya mereka gitu kan yang Kayak apa ya? Kayak ajudan atau Iya. ya pasukan-pasukannya mereka gitulah. Makanya nggak boleh dimakan. Terus ada lagi, Ceritanya. karena di sana tuh kaki gunung ya, dan masih banyak hutan. Sering banget kayak ada semacam hujan tapi campur angin kencang gitu. Nah di Jakarta juga banyak gitu. Tapi itu benar-benar yang sampai bikin telaganya kegoncang tau. Maksudnya angin airnya Nyiprat semua sampai ke tepian gitu. kayak ini ya kalau kita lagi tinggal di apartemen terus ada gempa gitu ya. Dia Kayak benar-benar goyang semua gitu. Nah itu mitosnya, kalau sedang terjadi seperti itu biar rumahnya nggak ambruk gitu ya. Jadi kan kalau rumah zaman dulu, rumah kuno apalagi Jawa, itu ada tiang-tiangnya gitu kan. Tiangnya itu diikat kain jarik. jaring ikan. Kain jarik, Oh, jarik tuh apa? Sorry. semacam batik gitu lah, tapi yang Oh, selembar panjang sorry. gitu. Jarik gitu. Pokoknya kain batik panjang kalau nggak salah dililatin. Dililit ke tiang-tiang yang ada di rumah. Kan kalau rumah Jawa itu tiangnya ada 4 ya kalau nggak salah. Jadi salah satu aja lah, yang penting biar seolah-olah itu menopang rumah biar nggak ambruk gitu. Paham. Terus Kayak karena di situ sering orang mancing dulunya, jadi orang-orang juga banyak yang bilang kalau ada beberapa yang ditampakin sosok dari itu Mbah Jolilung yang tadi anaknya kan Joko Lilung kan namanya, itu dikenal sebagai Mbah Jolilung, atau bisa jadi itu jelmaan dari Kiai Pasir atau Nyai Pasir gitu. lu sempat main di telaga itu nggak sih? Sempet dong pas kecil. Maksudnya ini nggak ada nggak sih temen lu yang hilang gitu? Kalau dulu kan kita tinggal di Jakarta ya ada kali. Zaman dulu mah zaman nyokap gue muda kan banyak kali itu ya. Aku mau cerita dulu mau mama mah apa namanya, di kali itu kalau lewat lagi pada mandi nyuci. Zaman dulu kan kita di Jakarta kali buat nyuci ya, buat nyuci yang anak kecil yang main-main berenang. Itu banyak banget kejadian-kejadian ke bawah arus terus tiba-tiba ada kejadian ada buaya putihnya. Kalau apa, kayak selentingan-selentingan orang ngomong tuh banyak banget Kak. Kan di Jawa tuh sebenarnya yang di tepian Bengawan Solo sampai sejalur Bengawan Solo lah sampai Gresik itu ada sosok Onggoing juga. Onggoing. Dan itu sempet juga kayak dulu sih jangan main ke telaga gitu. Onggoing gitu kalau nggak salah yang main kita bawain ya, yang kalau dia main di sungai itu terus ditarik gitu kan karena tatnya panjang. Kalau mau tahu tonton episode Onggoing. Nah, itu lengkap banget. Kalau yang buaya putih itu sempet juga tahu dulu buat aku tuh nggak tahu ya itu tuh beneran ada yang lihat
sosok si buaya putihnya atau buat nakut-nakut Ya telaganya. Oh, telaganya. berarti belum itu ya. Belum pasti gitu loh. Kayaknya siluman buaya putih tuh terkenal banget ya di Indonesia. Iya, di semua wilayah kayaknya. Kalau pesugihan ntar kita bawain di lain segmen aja. Ada nggak pesugihan yang bisa bikin kayak zaman sekarang kan butuh flexing ya, mobilnya 2 pintu, losbak gitu. Butuh banget tuh pesugihan. Ntar kita bahas aja di episode lain. Mantap. Kalau pesugihan jangan lupa ya, supir gua katanya gua disuruh jagain babi lilin. Dia yang muter. Katanya bagi 2 bu. Oh iya kak, ini loh yang aku bilang angin ribut tuh. Oh, akam sih nih. Iya, serem Oh, kan. yang tadi gua bilang ini. Bener-bener yang kayak dia ketepian semua gitu airnya. Serem banget. Sebenarnya sih kayak dimanapun tempatnya ya, selagi itu kayak alam-alam, terus tempat yang kita baru datengin, kita harus permisi ya. Jangan sembarangan, jangan ngomong-ngomong kasar, lagi perbuatan yang baik. Intinya kita harus jaga sikap. Kalau kata orang tua zaman dulu tuh, kita harus yang tahu yang namanya etika dan sopan santun. Kira-kira seperti itu. Ya, semoga ya kita menceritakan ini untuk edukasi untuk kepada kita semua untuk lebih hati-hati lagi, lebih bisa jaga diri. Diambil sisi Iya, baiknya. sisi baiknya. Kalau kalian ada pengalaman yang luar biasa di setiap liburan kalian atau rumah kalian lebih banyak, ya kalian bisa kirim tuh ceritanya di sini dah. Ntar kita Tolong taruh di bawah sini ya, kirim aja cerita-cerita yang kalian pernah alamin gitu ya, pengalaman horor gitu. banyak lah pengalaman horor pasti. Ya percaya nggak percaya, tapi itulah yang kita pernah dengar dan kadang pernah rasain juga. Iya. Tapi ya kalau nggak percaya juga nggak apa-apa, karena ini cuman cerita yang Beredar di masyarakat, kadang bukan bisa legend, gitu. kadang bisa dimasuk dengan logika, kadang ya yang penting kita harus hati-hati di mana. Betul. Hati-hati, Pir.